Halo, selamat datang di Mahagija Channel, masih bersama saya Bang Sin. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memperbaiki harddisk yang rusak. Karena seperti yang kita tahu bahwa harddisk datanya cepat sekali yang namanya korup. Hal tersebut disebabkan akibat harddisk yang tidak terlalu tahan dengan guncangan. Misalkan kalau kita meletakkan si harddisk ini di tas atau di ransel, kemudian kita pergi menggunakan sepeda motor dan melewati jalan yang tidak datar atau ada polisi tidur, dan itu akan terjadi guncangan. Sekali masih oke, 2 kali masih bisa ditolerir. Tetapi jika berkali-kali guncangan itu terjadi, maka data di harddisk kita bisa terjadi korup. Nah, maka dari itu teknologi sekarang itu sudah ada namanya SSD NVMe PCIe yang ukurannya 4 kali lebih kecil daripada harddisk dan tahan terhadap guncangan. Videonya baru mulai tetapi kita udah kesasar aja ngomongin masalah SSD NVMe. Padahal kan sekarang kita lagi ngebahas tentang si harddisk ini. Oke, kita langsung aja masuk ke tutorialnya bagaimana cara memperbaiki harddisk yang rusak. Let's check it out. Ya, kita masuk ke tutorial yang pertama. Di sini kalau kalian perhatikan harddisk yang saya miliki itu sudah include dengan tas dari Toshiba-nya langsung. Nah, disinilah letak dari permasalahannya mengapa si SSD ini mengalami kerusakan. Mungkin kalian juga mengalami hal yang sama. Kalian bisa perhatikan saat kalian mengeluarkan kabel dari harddisknya, kalian bisa lihat kabel dari harddisknya tertekuk-tekuk seperti ini. Dan tidak hanya itu saja, kabel ini juga sudah mengalami korosi alias jamuran. Nah, inilah yang menjadi permasalahan utamanya dan nanti saya akan memberikan solusinya. Nah, saat sebuah kabel tertekuk seperti ini, kuningan yang ada di dalam kabel ini akan putus karena kita sering menekuk-nekuknya seperti ini. Nah, solusinya kita harus menggantinya dengan menggunakan kabel yang baru. Tapi ingat, perhatikan ya, ini merupakan kabel dari harddisk ke USB Type A. Jadi kita juga harus membeli yang sama. Nah, saya sudah membelinya dan ini dia. Bisa kalian perhatikan. Ini juga dari kabel USB Type A ke kabel harddisknya. Nah, kalau ini ditekuk agak kaku ya, agak keras. Jadi sebaiknya ini tidak usah kita tekuk saja. Selain itu, ini juga sudah brandy. Jadi dari brand yang terkenal dengan dunia perkabelan elektronik, yaitu Ugreen. Ugreen. Nah, nanti saya akan compare ketika menggunakan kabel ini, kabel bawaan dari Toshiba-nya dengan kabel yang sudah saya ganti menggunakan Ugreen ini. Apakah benar ini menjadi solusi yang paling tepat? Mari kita langsung aja tes. Oke, yang pertama saya akan tes menggunakan kabel bawaan dari harddisk Toshiba ini langsung yang ketekuk-tekuk. Ini langsung aja saya colokkan ke laptop. Kemudian kita colokkan kabelnya ke harddisk. Dan kalian perhatikan untuk notifikasi ini menyala, tetapi dia berkedip-kedip. Nah, itulah yang menandakan bahwa harddisk ini selalu connect, disconnect, connect, disconnect, connect, disconnect. Sehingga dia kalau kita pakai untuk membuka data atau menyalin data, dia itu sering error. Karena saya sering mengalami hal tersebut. Nah, sekarang kita akan tes dia menggunakan kabel yang baru tadi kita beli. Kita copot terlebih dahulu. Apakah dia disconnect juga? Kalau memang dia disconnect, artinya kerusakannya tidak terjadi pada kabel, melainkan komponen yang ada di dalam harddisk ini. Kita coba dulu menggunakan kabel yang baru. Sekarang kita colokkan
Nah, sekalian lihat, dia sama sekali tidak berkedip-kedip alias stabil. Ini walaupun saya goyang-goyangin kabelnya, dia tetap tidak berkedip-kedip. Nah, kalau saya perhatikan juga di laptop, itu datanya juga sudah kebaca. Jadi, untuk kerusakan ini memang pure 100% disebabkan oleh si kabelnya. Kabel bawaannya yang sudah ketekuk-tekuk sehingga kuningan yang ada di dalamnya menjadi terputus. Nah, setelah mengganti kabel ini ternyata sukses, sama sekali tidak adanya gangguan. Bisa teman-teman lihat di notifikasinya aman dan stabil. Jika cara pertama tadi tidak berhasil juga, maka kita lanjut ke tutorial yang kedua, yaitu kalian bongkar harddisk kalian, kemudian kalian kencangkan bautnya, karena biasanya kalau bautnya kendor dia akan kocak dan menyebabkan pembacaan data ketika piringan berputar itu tidak sebaik saat piringannya kencang. Jika sudah, pasang lagi tutup harddisknya dan kalian colokkan lagi ke laptop atau ke komputer kalian. Maka data di harddisk kalian akan terbaca di laptop ataupun komputer seperti pada video ini.